Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Prasetya, NIM 21086224, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas 7 makalah filsafat olahraga dengan dosen pembimbing Dr. Handus Zarwan MKes dengan judul materi Play and Game. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Play and Game. Check it out. Baiklah, yang pertama, play. Pengertian. Bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati. Dengan bermain disebabkan karena adanya sisa kekuatan di dalam dirinya yang sedang berkembang dan tumbuh. Produksi kekuatan dalam diri anak itu melebihi apa yang dibutuhkan lahir dan batin. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak secara berulang-ulang demi kesenangan tanpa adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Anak di bawah usia 6 tahun mempunyai masa bermain yang cukup panjang, adapun yang dilakukan anak dapat menimbulkan kesenangan. Bermain adalah dunia main bagi anak usia 5-6 tahun dan menjadi hak pada anak-anak yang dapat selalu bermain. Menurut Piaget, permainan sebagai suatu media yang meningkatkan perkembangan kognitif anak-anak. Permainan memungkinkan anak mempraktikkan kompetensi-kompetensi dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dengan cara yang santai dan menyenangkan. Bermain dapat diartikan sebagai suatu kegiatan melakukan gerakan-gerakan berjalan, melompat, memanjat, berlari, merangkak, berayun, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori bermain menurut para ahli. Banyak ahli yang membahas bermain menurut riset dan pandangan mereka masing-masing. Para ahli sepakat anak-anak perlu bermain agar mereka dapat mencapai perkembangan yang optimal. Tanpa bermain, anak akan bermasalah. Berikut ini Anda baca pandangan singkat para ahli tentang bermain sambil membaca. Yang satu, Herbert Spencer. Menurut Herbert Spencer, anak-anak bermain karena mereka punya energi lebih. Energi ini mendorong mereka untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan. Yang kedua, Maurice Lazarus. Menurut Maurice Lazarus, anak bermain karena mereka memerlukan penyegaran kembali atau mengembalikan energi yang habis diperlukan. Yang ketiga, Erikson, yaitu bermain membantu anak mengembangkan rasa harga diri. Alasannya adalah karena dengan bermain anak memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka. C. Karakteristik bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa bermain memiliki ciri-ciri khas yang perlu diketahui oleh guru dan orang tua. Yang pertama, menyenangkan dan menggembirakan bagi anak-anak menikmati kegiatan bermain tersebut. Mereka tampak riang dan senang. Yang kedua, dorongan bermain muncul dari anak bukan paksaan orang lain. Anak melakukan kegiatan karena memang mereka ingin. Memiliki bermain. Yang mahir memiliki menguasai bola, anak yang lain berusaha merebut bola dari anak yang lain. Yang ketiga, anak melakukan karena spontan dan sukarela. Anak tidak merasa diwajibkan, begitu saja berlari, mengejar, mengincar, merebut, dan menendang. Yang keempat, semua anak ikut serta secara bersama-sama sesuai peran-peran masing-masing. Yang kelima, anak berlaku pura-pura, tidak sungguhan, dan memerankan sesuatu. Yang ketujuh, anak berlaku aktif. Serta yang terakhir, anak bebas memilih mau bermain apa dan beralih ke kegiatan bermain lain. Fungsi bermain yang keempat. 1. Merangsang perkembangan sensoris, motorik, perkembangan intelektual, sosial, perkembangan kreativitas, kesadaran diri, moral, dan bermain
secara terapi. 1. Perkembangan sensorik motorik. Sensorik motorik merupakan komponen terbesar yang digunakan anak dan bermain aktif. Yang kedua, perkembangan intelektual. Anak akan melakukan eksplorasi dan manipulasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan membedakan objek. Yang ketiga, perkembangan sosial. Ditandai dengan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan oleh anak belajar menerima dan memberi. Yang keempat, perkembangan kreativitas. Dekreasi, kemampuan untuk menciptakan sesuatu dan mewujudkan ke dalam bentuk objek dan atau kegiatan yang dilakukannya. Yang kelima, perkembangan kesadaran diri. Anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengatur tingkah laku, belajar mengenai kemampuannya dan membandingkan dengan orang yang dan menguji kemampuannya dengan mencoba peran baru dan mengetahui dampak tingkah lakunya terhadap orang lain. Yang keenam, perkembangan moral. Anak mempelajari nilai benar dan salah dari lingkungan, terutama dari orang tua, guru, dan serta orang dewasa. Yang ketujuh, bermain secara terapi. Saat dirawat di rumah sakit, akan ada perasaan yang tidak menyenangkan seperti marah, takut, cemas, dan rasa nyeri. Yang kelima, tujuan bermain. Pertama, untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan yang normal pada saat sakit, anak mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mengimpresi perasaan, keinginan, fantasi, serta ide-idenya. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Dampak game edukasi. Menurut Edward, game edukasi memberikan banyak dampak positif dalam penerapan, antara lain 1. Game banyak digunakan orang untuk mengajarkan suatu pengetahuan dan membangun keterampilan baik di bidang edukasi, bisnis maupun militer. Yang kedua, game efektif digunakan untuk membangun kemampuan matematika dan membaca pada anak. Dibuktikan dengan penilaian yang dilakukan oleh Murphy dan kawan-kawan pada tahun 2002. Yang ketiga, game terbukti efektif untuk membantu anak-anak penderita asma dan diabetes mengelola kebiasaan hidup sehat. Penelitian dilakukan oleh Lee Berman pada tahun 1997 dan M.C. Person dan kawan-kawan pada tahun 2006. Unsur-unsur game. Game terdiri dari berbagai unsur dasar yang dipadukan sehingga menciptakan suatu pengalaman yang menarik, yaitu 1. Fitur, 2. Gameplay, ketiga interface, keempat aturan, 5. Desain, yang terakhir pengertian game edukasi. Game edukasi adalah pendidikan, salah satu genre game yang digunakan untuk memberikan pengajaran atau menambah pengetahuan penggunanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada kurang mohon ditambahkan. Saya Miftah Prasetya pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.